Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Java, yaitu kita akan membuat sebuah database ya. Jadi data yang sudah kita input, kita akan simpan di dalam database ya. Oke, teman-teman silahkan langsung buka aplikasi Eclipse-nya. Kita akan mulai mengoding ya. Oke, teman-teman bisa bikin Java kelasnya. Nah, di sini saya akan kasih nama membuat file ya. Oke, klik finish. Nah, di sini saya akan mengimpor yang pertama itu java.io file. Kemudian yang kedua saya akan mengimpor java.io file not found. Yang ini ya. Kemudian yang ketiga saya akan mengimpor ini kalau menyimpan data kita ada beberapa library yang harus kita impor ya. IO, kemudian ada print writer ya yang ini. Nggak bisa diklik ya. Oke. Kemudian impor. Yang terakhir adalah scanner ya. Karena kita akan mengambil nanti inputan dari keyboard ya, maka kita perlu scanner ya. Ini bukan IO tapi util. Oke, sekarang di sini kita butuh di depan ARG-nya ini kita butuh ini. Row file not found exception. Oke, kita tulis codingnya di sini ya. Jadi di sini kita akan bikin file, kita akan menyimpan data mahasiswa ya. Kita akan menyimpan di sini nama-nama mahasiswa nanti yang kita input itu kita akan simpan di sebuah database ya. Jadi kita akan bikin di sini yaitu file mahasiswa itu sama dengan new file. Nah, kita beri nama filenya itu adalah mahasiswa.txt. Jadi nanti database-nya dalam bentuk teks ya. Jadi nama database-nya adalah mahasiswa.txt. Kemudian yang kedua kita bikin print writer ya. Kita akan menulis nanti di database ya. Jadi kita butuh print writer ya, dengan nama tulis ya sama dengan new print writer
itu mahasiswa. Ya, mahasiswanya dari sini ya. Nah, kemudian yang berikut karena kita akan mengambil inputan dari keyboard, maka kita perlu scanner ya. Scanner sama dengan di sini baca data itu sama dengan new scanner mahasiswa. Nah, di sini kita bikin jika mahasiswa, jadi file mahasiswa itu berhasil dibuat atau ada, jadi eksis, maka di sini kita bilang system titik out titik print line sukses membuat file dengan nama mahasiswa titik txt ya. Ini kurang sama dengan ya. Jadi pertama di sini kita suruh bikin database atau file dengan nama mahasiswa titik text ya. Setelah kita suruh bikin nama mahasiswa titik text, kita akan tulis nanti ya. Kita akan tulis ya. Ya. Kemudian di sini ada scanner ya untuk membaca data yang kita input ya. Oke, kita lanjut. Kita bilang setelah berhasil dibuat maka tulis ya, tulis ini ya, tulis yang dari sini ya. Ini tulis ini. Karena di sini tulis itu adalah print operator ya. Jadi tulis print line ya. Nama mahasiswa misalnya gede. Kemudian tulis titik print line misalnya Rofni. Kemudian tulis print line misalnya Melki. Nah, nanti data-data yang ini itu akan diinput ke dalam database mahasiswa titik text ya. Kemudian di sini ini kan if sampai sini berarti else jika gagal membuat file mahasiswa titik text maka berikan perintah out titik print line, kita bilang gagal membuat file mahasiswa titik text ya, seperti itu. Oke, kita akan coba jalankan apakah nanti program berhasil untuk membuat sebuah file dengan nama mahasiswa titik text. Nah, ini sukses. Sukses ya. Biasanya itu di sini ada file ya. Oke. Nanti kita cek. Biasanya di foldernya itu
akan ada satu file dengan nama mahasiswa.txt ya. Oke, untuk melihat data yang sudah kita input tadi ini, kita akan buat program untuk menampilkan file yang sudah kita input tadi ya. Oke, ini untuk impornya itu sama ya ini. Oke, kita bikin class, new class. Di sini tampilkan file. Oke, di sini untuk importnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan bikin programnya ya. Oke, yang tadi ada membuat file. Nah, ini sama ya, kita copy saja biar cepat ya. Kita taruh di sini. Oke, sekarang kita bikin program untuk menampilkan data yang sudah kita input tadi ya. Jadi kita bilang file mahasiswa itu sama dengan new file mahasiswa.txt. Kemudian kita bilang baca scanner, kita bikin variabel ya. Kita bikin variabel di sini baca file itu sama dengan new scanner mahasiswa. Kemudian kita bilang kita akan mencari file ya, while baca file ya, baca file has next. Jadi dia lanjut, kita bilang string nama itu sama dengan baca file titik next line. Jadi dia akan membaca satu baris ya. Ini nextnya n-nya huruf besar ya. Kemudian kita akan tampilkan system titik out titik println. Kita akan tampilkan si nama ya. Jadi di sini kita bikin sebuah variabel string ya. Kita suruh membaca file next line. Jadi dia akan baca teks itu dalam satu line ya. Jadi satu line itu begini, satu line, ini juga satu line, ini sampai sini satu line itu ya. Nah, sampai sini cukup. Coba kita jalankan. Apakah data yang sudah kita input tadi itu bisa terbaca atau enggak ya? Nah, ini filenya belum kosong, tidak kelihatan apa-apa di sini karena kita belum meng-close ya database-nya. Jadi kita harus tulis titik close
Oke, setelah kita close, kita akan coba running ya. Nah, ini kita akan run. Oke. Sudah mana nih kita run. Oke. Ini sudah sukses membuat file dengan nama mahasiswa. Sekarang kita akan cek, kita akan tampilkan apakah ya. Nah, ini data yang sudah kita input sudah berhasil ya. Berhasil muncul ya. Nah, sekarang kita akan cek di foldernya ya. Jadi kita akan cek di foldernya. Nah, di sini ada satu file namanya mahasiswa ya. Mahasiswa. Jadi isi data dari mahasiswa titik teksnya adalah nama-nama mahasiswa yang sudah kita inputkan tadi ya. Jadi ini. Jadi dia akan bikin di sini satu file ya, yang akan digunakan sebagai database. Sehingga di sini data yang sudah kita inputkan tadi itu bisa terbaca. Ya. Oke, demikian teman-teman untuk cara menulis dan menampilkan file di bahasa pemrograman Java. Sampai jumpa di video selanjutnya.